Selamat pagi, suster, Bapak Ibu guru, serta anak-anak dan keluarga Fransipa yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tabi pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Marilah kita hening sejenak. Kita awali aktivitas kita pada hari ini dengan berdoa. Sebelumnya, marilah kita lambungkan lagu pujian. Suster, Bapak Ibu guru serta anak-anak yang terkasih, marilah kita membuat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semua untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah menguatkan kami melalui doa pada pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam pertemuan ini menguatkan iman kami
sehingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat-Mu bagi mereka yang tidak dapat hadir hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih-Mu, sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa bersama Putra dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita hening sejenak, kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 35 sampai dengan 48. Dua murid yang dalam perjalanan ke Emmaus ditemui oleh Yesus yang bangkit, segera kembali ke Yerusalem. Mereka menceritakan kepada saudara-saudara apa yang telah terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut, karena menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tangan dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu kan tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum juga percaya karena girang dan masih heran, berkatalah Yesus kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataan yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu Yesus membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan hari ini. Dapat kita bayangkan perasaan para murid Yesus yang kecewa, cemas, bingung, sedih, dan takut. Sosok guru yang mereka agungkan wafat dengan mengenaskan di kayu salib. Segala harapan mendadak musnah dan mereka pun berniat kembali ke lingkungan mereka masing-masing. Keraguan-raguan para murid akan kebangkitan Kristus menunjukkan bahwa mereka tidak percaya pada isi kitab suci dan akan semua perkataan Yesus sebelum peristiwa penyaliban itu. Namun keraguan para murid itu memberikan kepastian yang kuat bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Kisah penampakan Yesus kepada para murid yang juga selalu terulang-ulang adalah perjamuan makan. Dalam perjalanan dua murid ke Emmaus, mula-mula mereka tidak mengenali Yesus yang sedang berbicara dengan mereka. Dalam sekejap, duka dan keraguan para murid itu berubah menjadi sukacita besar. Hati mereka pun berkobar setelah Yesus bertemu dengan mereka. Pada mulanya mereka ragu karena Yesus gurunya dikira hantu. Dalam hati mereka masih tersimpan harapan yang dalam bahwa gurunya adalah sosok Mesias yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan Romawi. Namun apa yang mereka pikirkan sama sekali salah. Mesias di sini adalah pemimpin rohani yang akan membebaskan manusia dari dosa manusia. Yesus memperlihatkan luka-lukanya dan dirinya, bukan hantu sebagaimana mereka bayangkan. Yesus memperlihatkan tangan dan kakinya dengan bekas-bekas penyalipan, bahkan mengundang mereka untuk merabanya. Apa yang Yesus perlihatkan adalah agar mereka berani
menjadi saksi dari semuanya. Kamu akan menjadi saksi dari semua ini. Setelah mendengar pernyataan ini, kita merasa disadarkan bahwa sebagai orang Katolik, kita memiliki tugas yang tidak mudah, yaitu menjadi saksi di tengah-tengah masyarakat. Buku PPK diambil dari kelas atas, pilar 1, cinta kasih Allah penuh kerahiman, karakter 5, sederhana, indikator 1, menunjukkan sikap apa adanya. Sikap apa adanya sangat penting ditanamkan dalam diri anak supaya mereka menjadi lebih bersyukur dengan kehidupan yang dimiliki. Dengan menunjukkan sikap apa adanya, kita menunjukkan keberadaan kita dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kita. Berikan keyakinan dan rasa percaya diri kepada anak agar menjadi pribadi yang apa adanya. Tidak perlu menjadi anak yang pemalu dan minder dengan apa yang dimilikinya. Biasakan anak untuk mensyukuri segala karunia yang sudah Tuhan berikan. Dengan menunjukkan sikap apa adanya, anak akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Orang yang tidak menunjukkan sikap apa adanya dan menampilkan diri dengan banyak kebohongan akan membuatnya mengalami kegelisahan dan hidupnya menjadi tidak tenang. Doa damai. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicintai, sebab dengan memberi aku menerima, dengan mengampuni aku diampuni, dengan mati suci aku bangkit lagi, untuk hidup selama-lamanya. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas rahmat panggilan dan tugas pelayanan yang Engkau percayakan kepada kami. Kami Engkau panggil untuk ikut terlibat dalam karya penyelamatan-Mu di dunia ini. Bapa, Engkau tahu apa yang kami cita-citakan, kami pikirkan, dan kami harapkan untuk dapat melayani semakin banyak anak-anak dalam karya pendidikan di sekolah kami, SD Fransiskus II Rawa Laut. Kami sadar akan keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Dengan segenap pengharapan akan iman dan kasih, kami mohon dengan tulus, berkatilah usaha kami, keluarga besar SD Fransiskus II Rawa Laut, dalam mengusahakan peserta didik baru di unit kami ini. Bantulah dan sertailah kami, agar layak menjadi perpanjangan tangan-Mu, untuk berbagi berkat, mendidik dan mendampingi anak-anak yang Engkau percayakan kepada kami, dengan semangat Santo Fransiskus Asisi. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas anugerah-Mu yang sungguh melimpah bagi kami, sehingga kami dapat merasakan kelimpahan rahmat-Mu melalui kasih-Mu. Bapa, pada hari ini kami akan memulai aktivitas. Bimbinglah dan sertailah kami, supaya apa yang akan kami lakukan pada hari ini senantiasa berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang pada saat ini tidak dapat hadir karena sakit. Semoga Engkau dapat menjamah dengan tangan kuasa kasih-Mu, sehingga anak-anak kami dapat hadir dan berkumpul kembali. Bapa, ini semua kami serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Suster, Bapak, Guru, dan anak-anak yang terkasih di dalam Yesus Kristus, marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua dinaungi
diberkati, dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Yesus Kristus, sekarang dan selama-lamanya. Halo anak-anak, terima kasih suster, Bapak Ibu guru, serta anak-anak yang telah mengikuti doa pada hari ini. Tetap semangat ya, dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jesus.